Pagi hari di rumah Gavin. Tok, tok, Sahra. Ini abang, ayo sarapan dulu, Bibi bilang tadi malam kamu enggak ada makan, ucap Gavin sambil mengetuk pintu kamar adiknya. Sahra. Panggilnya dengan sedikit kencang, namun masih tidak ada sahutan. Ceklek. Karena merasa tidak ada sahutan, Gavin pun memilih membuka pintu kamar adiknya. Kok enggak dikunci? Tanya Gavin heran. Dia masuk, terlihat kamar adiknya rapi namun aknya mati. Di atas tempat tidurnya terasa dingin seperti tidak ditempati. Sahra. Panggil Gavin, dia membuka kamar mandi namun tidak ada adiknya di sana. Sahra. Kamu kemana? Tanya Gavin nampak frustasi. Dia menelpon nomor sang adik. Namun tidak aktif sama sekali. Membuat Gavin makin khawatir. Abang buka CTV, ucap Gavin menggedor kamar sang kakak. Ervan langsung membuka komputernya dan mencari rekaman CCTV tadi malam. Keduanya hanya bisa tertegun, melihat sang adik yang keluar dari kamarnya dengan mengendap-endap seperti maling sambil menenteng satu tas pakaiannya. Kemana dia? Apa dia kembali ke apartemen? Tanya Ervan membuat Gavin menggeleng. Mungkin aja, aku juga nggak tahu, soalnya setelah aku datang Sahra langsung masuk kamarnya dan ternyata Bibi bilang Sahra nggak ada makan malam, sahut Gavin membuat Ervan menghela nafasnya berat. Untuk apa dia pertahankan anak haram itu? Kalau aku menemukannya pasti aku paksa dia untuk menggugurkannya, ucap Ervan dengan suara yang berat. Tapi, apa abang enggak kasihan sama Sahra? Dia tidak mau menggugurkannya bang, bisa saja dia malah membenci kita semua dan menjauh, timpal Gavin. Aku tidak peduli. Daripada dia membuat malu keluarga kita, sahut Ervan dengan tatapan tidak bersahabat. Abang dan papa kenapa sama saja? Dia adik kita bang, seharusnya kita menguatkan dia di saat seperti ini, jangan menambah luka batinnya. Bagaimana kalau Sahra pergi jauh dari kota ini? Geram Gavin. Dia langsung keluar dari kamar Ervan dan mengambil kunci mobilnya di kamar. Dia ingin menemui adiknya di apartemen. 1 jam kemudian, Gavin sudah sampai di apartemen adiknya. Namun setelah dia masuk di apartemen itu dia hanya bisa terduduk lesu di sofa, karena apartemen itu kosong sama sekali, dan sepertinya adiknya memang tidak ada ke apartemen sama sekali. Sahra, kamu kemana dek? Gumam Gavin sambil mengacak rambutnya frustasi. Kenapa papa dan bang Ervan egois banget? Mereka cuman memikirkan harga dirinya aja nggak pernah memikirkan gimana keadaan Sahra nantinya. Gumam Gavin menatap datar langit-langit apartemen adiknya itu. Gavin mencoba melacak keberadaan adiknya, namun nihil malah terakhir keberadaannya di depan rumah. Apa SIM cardnya dia buang? Dia sama sekali ingin menghilangkan jejak, lirih Gavin. Dia akhirnya pulang ke rumah dengan wajah lesu. Apa sekarang abang Ervan dan papa puas? Di saat mama sakit seperti ini pun kalian malah ingin membunuh bayi Sahra, lihat. Sekarang dia pergi dari rumah dan tidak tahu kemana, puas pasti kalian, ucap Gavin tersenyum kecut langsung kembali ke kamarnya. Dia harus bekerja, nanti di jalan dia sambil mencari adiknya. Semoga saja aku bisa menemukan Sahra, maafkan abang dek, lirih Gavin meruntuki kebodohannya tadi malam, yang malah mengatakan agar Sahra menggugurkan bayinya. Dikontrakan. Dia siapa ma? Tanya Alea dan Alvin sambil menunjuk ke arah Sahra yang baru selesai mandi. Dia tante Sahra. Sahra, apa aku boleh menitipkan mereka sama kamu? Soalnya aku harus kerja dan gak mungkin membawa mereka tiap hari. Cicit Anissa pelan, dia sebenarnya tidak enak takut Sahra tidak biasa dengan anak kecil. Iya, enggak masalah, aku akan menjaga mereka berdua, tapi apa boleh nanti aku membawa mereka berdua keluar, soalnya mau mengambil uang di bank sebelum diblokir sama papa, ucap Sahra. Iya,
Hati-hatilah di jalan, karena rawan banyak penjahat, ucap Anissa mengingatkan. Zahra mengangguk pelan. Kalian berdua tidak apa-apa kan tinggal sama Tante Zahra? Tanya Anissa, si kembar hanya mengangguk patuh dan tersenyum. Tidak apa-apa Ma, Mama jangan lupa pulang beli telur yang ada isinya itu, ucap Ale. Anissa tersenyum mendengarnya. Kalau Mama ingat ya, Mama akan membelikan kalian martabak, ucap Anissa pelan sambil mengusap pucuk kepala keduanya bergantian. Mama pasti capek kalau pulang kerja, nanti beli sama Tante aja ya, uang Tante banyak kok, ucap Zahra membuat mata si kembar berbinar senang. Drut, drut, ponsel Anissa tiba-tiba berbunyi, yang tandanya ada pesan masuk. M-Banking, gumam Anissa, padahal hari gajian masih lama, tapi kenapa ada notif M-Banking masuk pikirnya. Apa? 400 juta. Teriak Anissa, matanya hampir saja keluar dari tempatnya. Gimana tidak berteriak, melihat uang 50 juta saja dia tidak pernah, namun sekarang dengan mendadak saldonya masuk 400 juta. Zahra ayo cubit tangan aku yang kencang. Pinta Anissa, karena dia yakin itu hanyalah mimpi. Zahra nurut saja, dia mencubit lengan Anissa dengan kencang. Stop. Ini sakitnya beneran, berarti bukan mimpi. Pekik Anissa, dia rasanya hampir jantungan melihat nominal saldonya. Tapi uang dari mana ini? Perasaan aku enggak lagi menang jackpot, ucap Anissa sambil menatap si kembar dengan heran. Dia melihat nama rekening pengirimnya, ada J. Dairendra Fardaza, seketika senyum di bibir Anissa langsung luntur. Jadi dia yang mengirim ini, lirik Anissa lemas. Tidak lama tiba-tiba ada telepon masuk di ponselnya. Uang untuk jajan si kembar, kalau habis katakan saja, nanti gaji kamu akan naik 3 kali lipat, asalkan mereka selalu bahagia dia tidak kamu buat menangis, kalau tidak maka kamu akan mendapatkan denda. Ucap orang di seberang sana membuat Anissa melongo. Tapi saya bukan babysitter mereka, sahut Anissa. Itu sudah tugas kamu, kamu akan tetap mendapatkan gaji dari saya, di luar gaji perusahaan, ucap J di seberang sana. Kenapa Anda mempercayai saya uang sebanyak itu? Bagaimana kalau saya bawa kabur bersama dengan anak kembar Anda? Tanya Anissa. Tenang saja. Maka setelah itu kamu akan dituntut dan akan segera berada di balik jeruji besi, kamu pasti tahu kan siapa saya. Anissa meringis mendengar ucapan J yang terdengar mengerikan. Halo? Sepertinya sinyalnya hilang ini. Tanpa permisi Anissa malah mematikan sambungan teleponnya. Bapak si kembar memang hobinya mengancam, sungut Anissa, untung si kembar dan Zahra tidak mendengar ucapannya. Di tempat lain, setelah mendengar ucapan Anissa yang kehilangan sinyalnya, lalu panggilannya pun berakhir. Dia pikir aku percaya, kalau di sana yang dekat dengan towernya bisa kehilangan sinyal sedangkan suaranya saja tidak terputus, seharusnya kalau di sana tidak ada sinyal, suaranya terputus-putus, kesal J. Beraninya dia mematikan sambungan teleponnya setelah mendapatkan uang. Memang perempuan sama saja tidak ada bedanya, ucap J menatap datar ponselnya. Ya dia meminta data Anissa dengan HRD perusahaan. Jelas saja di sana sangat lengkap data alamat tinggal serta nomor ponsel dan nomor rekeningnya, karena gaji mereka akan masuk di rekening, kecuali bonus yang hanya memakai amplop. Karyawan di perusahaan J akan mendapatkan bonus, apabila pendapatan di perusahaan naik meningkat dari bulan sebelumnya. Apa Gavin tidak menjemput? Kenapa jam segini dia belum datang? J melirik jam tangannya yang sudah pukul 8 pagi, seharusnya Gavin sudah stay di depan rumahnya. Setelah sarapan, J menelpon Gavin untuk menanyakan keberadaan laki-laki itu. Saya sudah di jalan bos, maaf saya terlambat karena mencari adik saya yang menghilang dari rumah,
ucap Gavin di seberang sana. Ya, lebih cepatlah sedikit. Karena kita hari ini ada meeting dengan pemegang saham dan direktur, ucap Jay lalu mematikan sambungan teleponnya. Anissa masuk kerja seperti biasa, dia tidak telat karena abang ojolnya mau diajak balapan. Sangat bisa diajak kerja sama, tahu saja kalau Anissa akan telat masuk kerja. Untung saja bang ojeknya profesional mengendarai motornya, padahal Anissa sangat takut tiba-tiba masuk parit karena abang ojeknya mengendarai motornya seperti mau mengajak pindah alam. Padahal itu permintaan Anissa sendiri, yang harus cepat-cepat. Ngebut bang. Lebih cepat lagi. Cepat lagi bang. Nanti saya telat. Seperti itulah Anissa meminta abang ojeknya agar lebih cepat mengendarai motornya. Leganya, untung enggak telat, gumam Anissa. Dia membersihkan ruangan CEO, bersama dengan Cinta. Dia membersihkan sampai ke bunga-bunga yang di atas meja. Harus bersih ini ruangan CEO Cin, bisa-bisa kena pecat kita kalau tersisa sedikit saja debu, ucap Anissa. Karena dia tahu CEO di perusahaan itu sangat kejam dan tidak bisa mentoleransi. Tapi kalau aku dipecat, menjadi pengasuh si kembar pun tidak akan membuat aku miskin sepertinya, karena gajinya lebih besar, batin Anissa tiba-tiba berpikir. Tapi aku harus tetap kerja, nanti kalau tiba-tiba bapak dan ibu datang dari kampung gimana? Karena melihat aku menganggur dan malah mempunyai 2 bocah, lirih Anissa. Kamu ngomong apa sih Nis, kayak mbah dukun yang lagi baca mantra aja, komat kamit gitu, tegur Cinta, membuat Anissa cengengesan. Enggak kok, ya aku belajar jadi mbah dukun, siapa tahu nanti aku tiba-tiba dipecat dan aku langsung jadi dukun cinta, membantu orang-orang yang jomblo, ucap Anissa sambil menaikkan kerah bajunya. Cek, gaya kamu dukun cinta, kamu aja jomblo, tapi kamu janda apa gimana? Suami kamu enggak ada tapi kamu punya anak mendadak yang sudah sebesar itu, apa kamu melahirkan di umur 17 tahun? Tanya Cinta membuat Anissa membelalakkan matanya. Susah jelasinnya, nanti kamu akan tahu kok, timpal Anissa, membuat Cinta hanya mengangguk sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Setelah selesai membersihkan ruangan itu, mereka berdua pindah ke ruangan lain. Namun ketika turun ke lantai bawah, Anissa malah berpapasan dengan Pak CEO. Cinta membungkukkan badannya hormat dengan cepat. Anissa mengikut temannya itu dan membuang wajahnya ke arah lain malas melihat muka bosnya yang songong itu. Dan Anissa juga sedikit malu mengingat kelakuannya yang tadi pagi malah pura-pura kehilangan jaringan. Kamu, panggil Jay, membuat Cinta dan Anissa langsung menghentikan langkah kakinya. Apa saya Pak? Tanya Cinta. Bukan, tapi teman kamu itu, ucap Jay dengan suara dingin. Anissa menelan salivanya, apakah kali ini dia mendapat masalah? Kenapa dengan saya Pak? Tanya Anissa menatap heran bosnya. Buatkan saya kopi, saya tunggu di ruangan meeting, ucap Jay. Tapi Pak, kopi buatan saya tidak enak. Timpal Anissa, karena dia memang tidak ingin berhadapan dengan Jay lagi. Saya tidak butuh alasan kamu yang tidak masuk akal itu, saya saja belum mencicipinya tapi kamu sudah menilai lebih dulu, sahut Jay dengan suara yang dingin dan berat. Membuat nyali Anissa menciut. Cek, memang bos gila, aku memang gak bisa buat kopi, biasanya cuman kopi sachet, kalau kopi hitam aku enggak tahu berapa takaran gula untuk si Pak CEO itu, batin Anissa menggerutu. Kenapa aku lupa menanyakan tadi berapa takar gulanya, gumam Anissa meruntuki kebodohannya. Anissa berjalan menuju pantry, dia menyeduhkan kopi hitam dengan takaran yang asal saja. Karena dia tidak berani bertanya, karena sudah pasti saat ini bosnya sudah berada di ruang meeting. Apa kamu menyeduhkan kopi untuk Pak Bos?
Iya, jawab Anissa mengangguk. Sekalian masuk bareng saya ke ruang meeting, karena saya mengantarkan kopi untuk para atasan di sana, ucap perempuan itu yang adalah seorang cleaning service juga. Anissa terdiam, memikirkan takaran gula yang pas. Orang kaya biasanya tidak suka yang terlalu manis, harus pas, yang harus pas itu kayak gimana? Ya Allah tolonglah hambamu semoga tidak dipecat gara-gara tidak becus membuat kopi. Batin Anissa meringis karena membayangkan tiba-tiba bosnya nanti menyemburkan kopi itu akibat tidak enak. 1 sendok setengah kali ya, gumam Anissa. Setelah selesai menyeduhkan kopinya, dia menyusul perempuan tadi yang juga ke ruangan meeting. Tok, tok. Setelah dipersilahkan masuk oleh bodyguard yang berjaga di depan ruangan meeting, Anissa melangkahkan kakinya dengan sedikit takut. Ini Pak kopinya. Setelah meletakkan kopinya di atas meja, Anissa langsung permisi keluar. Sedangkan di ruang meeting, Jay menyeruput kopinya dan diperhatikan oleh Gavin. Lumayan, gumam Jay. Apa ada yang salah bos? Tanya Gavin heran. Tidak ada, jawab Jay, membuat Gavin hanya bisa manggut-manggut. Para atasan itu keluar dari ruangan meeting. Jay dan Gavin kembali ke ruangannya. Ada apa dengan adik kamu? Tanya Jay tiba-tiba, ketika keduanya sudah duduk di sofa. Tidak lupa Jay membawa secangkir kopinya tadi sampai-sampai Gavin dibuat heran. Bos, apa kopinya tidak dingin? Tanya Gavin. Yang penting rasanya enak, jawab Jay dan Gavin hanya bisa beroria saja. Adik saya pergi dari rumah, lirih Gavin lalu menghembuskan nafasnya berat. Dari mana kamu tahu dia pergi dari rumah? CCTV rumah, jawab Gavin membuat Jay manggut-manggut. Tiba-tiba Jay teringat dengan CCTV tersembunyi yang ada di rumahnya. Setiap sudut ruangan ada CCTV kecil Jay pasang. Sepertinya saya melupakan sesuatu Gavin. Dulu kenapa saya tidak kepikiran untuk melihat CCTV yang saya pasang tanpa sepengetahuan mereka semua, lirih Jay. Jadi, di rumah Anda ada CCTV tersembunyi. Jay menganggukkan kepalanya. Kalau begitu, Anda bisa tahu apa yang dilakukan babysitternya itu terhadap si kembar selama ini, ucap Gavin. Ya, dan untuk saat ini dia belum ada di rumah. Dia izin pulang karena alasannya orang tuanya sakit, mungkin 1 hari lagi dia akan kembali, timpal Jay.